Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Sintia Angelita, bisa dipanggil Sintia, absen 31 sebagai koordinator kelompok 9. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Maisori Alia Dwi Osora, bisa dipanggil Alia, nomor absen 6. Halo semuanya, nama saya Iwan Purnayasa, absen 18, bisa dipanggil Wayan, saya sebagai anggota kelompok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuktirin Sendaya, saya absen 17, nama panggilan saya Eka. Halo semua, perkenalkan nama saya Putaya Dila Safita Nugraha, absen 38, bisa dipanggil Dila ya. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari proyek ini. Jadi, adapun latar belakang dari proyek ini, yaitu listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Kita hidup dengan menggunakan listrik. Listrik menjadi salah satu hal yang sangat penting di dunia karena sangat diperlukan terutama di kehidupan manusia di era ini. Pada zaman ini, kehidupan manusia dan masyarakat tidak lepas dari penggunaan listrik. Maka dari itu, untuk mengaplikasikan adanya kaitan listrik dengan kehidupan manusia, maka kelompok kami memilih untuk membuat proyek penelitian rumah dengan rangkaian listrik yang merupakan gabungan dari rangkaian listrik paralel dan juga seri, yang bisa disebut dengan rangkaian listrik campuran. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan rangkaian campuran itu apa ya. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik yang disusun dan digabung dari dua jenis rangkaian listrik, yaitu seri dan paralel. Untuk membuktikan penggabungan ini dapat bekerja dengan baik, kami mengaplikasikan rangkaian ini dalam bentuk miniatur rumah. Kelebihan dari rangkaian ini yaitu menghindari rangkaian listrik yang kompleks dan mudah ditangani apabila terjadi kesalahan. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan praktikum pembuatan miniatur rumah dengan menggunakan komponen rangkaian listrik campuran. Nah, adapun rumusan masalah dari proyek ini loh. Berdasarkan latar belakangnya, rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu: pertama, apa kegunaan dari rangkaian listrik campuran tersebut? Kedua, bagaimana cara pembuatan rangkaian listrik campuran tersebut? Dan yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik campuran tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan dan manfaat dari proyek ini ya. Adapun tujuan dan manfaat dari proyek ini, pertama, untuk menjelaskan hubungan rangkaian listrik campuran bagi kehidupan manusia, dan yang kedua, untuk membuat kalian atau penonton yang sekarang sedang menonton dapat membayangkan listrik yang terjadi di kehidupan manusia sehari-hari. Setelah membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kali ini kita akan membahas mengenai kajian teori dari rangkaian listrik campuran atau gabungan dari rangkaian listrik paralel dan seri. Dimulai dari rangkaian seri. Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya. Digunakan sedikit kabel penghubung, teman-teman. Selain memiliki kelebihan, ternyata rangkaian listrik seri ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Misal, 3 buah bola lampu dirangkai secara seri, maka input dari lampu satu akan datang dari output lampu yang lain.
Jika salah satu lampu dicabut atau rusak, maka lampu yang lain akan ikut padam. Rangkaian seri dapat berisi banyak beban listrik dalam satu rangkaian. Contoh yang baik dari beberapa listrik dalam satu rangkaian seri apa ya? Nah, lampu pohon Natal contohnya. Karena pada lampu pohon Natal terdapat kurang lebih 20 lampu dalam rangkaian seri. Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Sifat-sifat pada rangkaian seri. Yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan. Yang ketiga, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tahanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian. Dan yang terakhir nih, yang keempat, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus terhenti. Oke, setelah itu saya ingin membahas mengenai rangkaian listrik paralel. Jadi, rangkaian listrik paralel merupakan salah satu rangkaian yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Masing-masing rangkaian dapat dihubungkan dan diputuskan tanpa mempengaruhi rangkaian lain. Rangkaian paralel merupakan salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau paralel. Lampu yang dipasang di rumah umumnya merupakan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel merupakan suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun atas paralel. Hal inilah yang menyebabkan susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak atau kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak. Selain kelemahan tersebut, susunan paralel memiliki kelebihan dibandingkan susunan rangkaian seri. Adapun kelebihannya adalah salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen lain akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman, adapun sifat-sifat rangkaian paralel yang perlu kita ketahui. Pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Yang ketiga, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Atau tahanan total dari rangkaian paralel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalam rangkaian. Dan terakhir, jika terdapat salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus yang terputus hanya ada pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain akan tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Oke, jadi berdasarkan kajian teori pada rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian listrik paralel dan seri. Berikut ini hasil kerja dari proyek yang telah kami buat. Miniatur-miniatur rumah yang dihiasi dengan berbagai ornamen-ornamen penghias seperti rerumputan, miniatur pepohonan, dan bebatuan kecil. Dan di pinggirnya kami menambahkan detail pembatas, yakni pagar yang terbuat dari stik es krim. Alat dan bahannya, yang pertama ada triplek, cat tembok, lem tembak, figuran rerumputan, bebatuan kecil, miniatur pohon, lem G, lem fox, pasir pantai, stik es krim, kertas kokoru, cat akrilik, saklar, lampu kecil, baterai besar, dan kabel. Alatnya ada gunting, kuas, cutter, pengaris, pensil, dan pulpen. Berikut ini langkah kerjanya. Yang pertama, membuat sketsa sesuai rancangan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan pengukuran pada bagian-bagian rumah di triplek. Yang keempat,
potong triplek sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kelima, menyusun dan merekatkan potongan-potongan triplek sesuai sketsa menggunakan lem G. Yang keenam, melakukan pengecatan untuk bagian rumah yang ingin diwarnai dan tunggu hingga kering. Yang ketujuh, menempelkan rumah ke atas triplek. Yang ke-8, menempelkan ornamen-ornamen hiasan seperti rembutan, pepohonan, bebatuan, dan pasir. Yang ke-9, memasang rangkaian campuran pada miniatur rumah. Untuk rangkaian paralel, lampu dipasang pada bagian bagasi mobil. Dan untuk rangkaian serinya dipasang pada bagian teras rumah. 10. Melakukan percobaan atau evaluasi terhadap hasil proyek. Oke teman-teman, setelah itu kita akan membahas mengenai kegunaan rangkaian listrik campuran. Pertama, sebagai instalasi listrik untuk gedung dan perumahan masyarakat. Yang kedua, sebagai instalasi kendaraan bermotor. Yang ketiga, sebagai instalasi beberapa kendaraan elektronik. Oke, setelah itu ada cara pembuatan rangkaian listrik campuran. Dalam rangkaian yang kompleks seperti rangkaian pada perangkat elektronik, kalian dapat menjumpai rangkaian yang terdiri dari gabungan rangkaian seri dan paralel. Untuk menghitung hambatan penggantinya, kalian dapat mencari dulu hambatan pengganti seperti R1, R2, dan R3 yang terangkai secara paralel. Lalu, rangkaian selanjutnya dapat disederhanakan menjadi rangkaian seri. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan pada rangkaian listrik campuran. Kelebihan pada rangkaian listrik campuran yaitu rangkaian listrik campuran memiliki beberapa kelebihan yang juga dipunyai oleh rangkaian seri. Selain itu, rangkaian listrik campuran punya variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Karena rangkaian listrik campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Misal, ketika lampu satu rumah mati, yang lain tidak ikut mati. Kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri, maka jika beban satu mati, ya yang lain juga ikut mati. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya yaitu karena disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja biaya atau ongkos yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran juga lebih banyak ya. Selain itu, jika Anda menggunakan power berupa baterai, tentunya dayanya akan lebih cepat habis. Berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Rangkaian campuran adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kegunaan dari rangkaian listrik campuran dapat digunakan untuk instalasi listrik untuk gedung dan perumahan masyarakat. Berdasarkan proyek yang kami buat, dibuktikan bahwa nyala lampu yang disusun secara paralel lebih terang daripada rangkaian listrik disusun secara seri. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini paralel lebih terang coy. Ini seri lebih redup. Karena susunan kawat pengantar atau kabel pada rangkaian paralel memiliki banyak saluran untuk mengantarkan arus dibandingkan dengan rangkaian seri. Hal ini juga terjadi karena pada rangkaian seri hambatan semakin besar dibanding dengan rangkaian paralel. Jika hambatan membesar, arus listrik mengecil sehingga mengakibatkan nyala lampu meredup. Inilah yang menjadi alasan kenapa rangkaian listrik seri lebih redup. Dan sarannya, jika kalian ingin mengaplikasikan rangkaian listrik campuran pada sebuah miniatur, berhati-hatilah ketika menggunakan lem keras seperti lem G dan lem tembak agar tidak mengenai tangan. Selain itu, berhati-hatilah ketika memasang rangkaian listrik dan pasanglah dengan benar agar tidak terjadinya konsleting pada rangkaian listrik. Sekian, terima kasih. Anjay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Ulang. A few moments later. Sabar. Look at this dude. Ah. Parah, bisa dipanggil Enak.
Untuk mengalirkan alur. Alur.